Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayyaj'alani wa iyyakunna min ahli ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib. Ayyuhal ummahat al karimat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama ana mohon maaf Bu, Masya Allah. Mungkin ibu-ibu sudah ada yang ngedumelin mana ustadznya nih, Masya Allah. Ana mohon maaf nian Bu, Masya Allah. Ana ketiduran tadi, Masya Allah. Ana maafwan, ana a'tadzir minkum. Ana minta maaf sama ibu-ibu semua. Tapi hak ibu-ibu tetap anak kasih, insya Allah. Tetap kita itu materi sejam, nanti tanya jawab setelahnya. Insya Allah tetap anak berikan sesuai dengan porsinya. Tapi tadi anak udah zalimin ibu-ibu, udah nunggu lama. Sebagaimana hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Man lahu madlamatun 'inda akhi." Barang siapa yang telah menzalimi saudaranya, falyatahallalhu al-yawm, maka minta maaf di hari ini di dunia sebelum nanti dituntut di akhirat. Jadi anak takut dituntut juga kita Bu, karena udah sesuai waktunya. Taib. Insya Allah Subhanahu wa taala kita akan membahas tentang masalah tabarruj dan bahaya tabarruj. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ini sebelum membahas tentang masalah tabarruj Bu ya. Tadi ibu-ibu diumumkan bahwasanya kita ini Masjid Jabar Rahmah sedang membangun apa Bu? Masjid. Dan wasiat Nabi kita SAW khusus untuk wanita. Jadi Nabi itu khutbah Id itu wanita-wanita tetap dibawa Bu. Jadi awalnya Nabi khutbah secara umum untuk ikhwan, untuk akhwat. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW setelah selesai khutbah untuk umum, beliau datang ke shaf wanita khusus untuk ummahat. Apa Nabi SAW sabdakan? Ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, sedekahlah kalian. Masya Allah. Khusus untuk wanita, tasaddaqna, sedekahlah kalian. Wa akthirna istighfar, dan perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya? Karena aku melihat penduduk api neraka kebanyakannya siapa Bu? Wanita. Sedekah Bu, karena biasanya memang orang yang paling bakhil itu bukan laki-lakinya, tapi wanitanya. Afwan Bu kalau tersinggung ya, tapi itu faktanya. Jadi kalau seandainya ibu-ibu ini ternyata yang memerintahkan suami, Bang, itu lihat nah ada program bangun masjid, ikutlah. Nah, ini jangan ditahan-tahan Bu, Masya Allah. Bahkan uang ibu-ibu telah keluarkan. Bahkan Nabi khususkan wanita langsung keluarkan hartanya kalau bisa. Ibu-ibu tahu Masya Allah, ketika Nabi sabdakan seperti itu, para wanita langsung mengeluarkan gelang emasnya dan kalung emasnya untuk masjid, untuk sedekah. Ibu-ibu siap keluar gelangnya. Ini kami terima nih Bu. Kalau ibu-ibu keluarkan kami ahlan wa sahlan sudah. Masya Allah. Jadi anak kuliah di sini Bu, anak ngajak ibu-ibu semua semampu ibu-ibu. Nggak usah emas, semampu ibu-ibu. Keluar 10 juta pun jadi. Keluar 500.000 nggak apa-apa Bu, Masya Allah. Ini karena targetnya Insya Allah Ramadan untuk kaum muslimin ibadah, dan di sini nah ibu-ibu bisa berinvestasi di hadapan Allah. Ibu investasi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita bahas tentang masalah tabarruj. Allah Subhanahu wa taala membahas khusus tentang para wanita. Jadi wanita ini memang lemah akalnya. Memang lemah agamanya. Dan Bu, Masya Allah, ibu-ibu jangan tersinggung kalau dikatakan naqisatu aqlin wa din, kata Nabi. Lemah akalnya, lemah apa? Agama. Jangan tersinggung.
Kenapa? Kata para ulama, min fadlillahi 'alan nisa, termasuk keutamaan Allah, karunia Allah yang Allah berikan untuk para wanita, Allah jadikan akalnya itu setengah, kurang. Kenapa kurang? Kalau sempurna, ya Allah Bu, suaminya komandan, istrinya komandan juga, nggak akan nyambung. Suami bintang 1, istri bintang 3, lebih galak. Lah ibu-ibu yang setengah akalnya aja Bu, muncul suami takut istri, apalagi sempurna, habis kami Bu. Masya Allah. Makanya diperintahkan, Masya Allah, memang dengan caranya Allah jadikan akal wanita ini kurang. Makanya mau nggak mau, kami selaku laki-laki yang sempurna akalnya, kami jaga ibu-ibu, kami sayang kepada ibu-ibu, kami cinta kepada kaum muslimat. Dengan cara ini kami menjaga agar kita sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mudah Bu, ada caranya. Yang namanya surga Allah, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah surga Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah, ketahuilah yang Allah jual untuk kita itu sesuatu yang mahal sekali, Masya Allah, itu surga. Makanya mau nggak mau ada tata caranya untuk masuk surga. Nggak bisa sembarangan kita masuk ke dalam surga. Memang ada cara khusus. Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara beberapa hal akan Anda sampaikan bahwasanya kita harus taat kepada Allah. Taib, yang pertama, Alkitab, Al-Quran Al-Karim dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW dan juga ijma' para ulama telah melarang kita untuk berbuat tabarruj, berhias diri di luar sana. Masya Allah. Sekarang Bu, ibu-ibu lebih sering berdandan ketika di rumah atau mau keluar rumah? Ibu-ibu di rumah atau ketika hendak keluar rumah? Di rumah, alhamdulillah, ketika ada suami berdandan. Tapi musibahnya banyak muslimat yang mereka ini dari kalangan awam, ternyata mereka berdandan ketika hendak kondangan. Ya Allah Bu, itu pakai bedak dempul 5 cm, saking tebelnya, na'udzubillah, menor. Itu berhias kalau keluar dari rumahnya, ditimbulkan fitnah dari kalangan laki-lakinya, nggak bisa. Allah udah melarang kita berbuat tabarruj, berhias diri keluar. Kalau suaminya, aduh, suami pulang kerja di rumah masih pakai dasternya bolong pula lagi, udah gitu masih bau terasi. Alah haula wala quwata illa billah. Laki-laki tuh Bu, penciumannya tajam, makanya mereka itu suka pakai parfum. Bahkan Nabi kita Muhammad tuh hobi sama parfum minyak wangi, karena memang jiwanya laki-laki, hidung itu apa ya, sensitif. Nah ibu-ibu jagalah kondisinya, betul-betul dijaga kondisi tubuh. Nah jadi jangan sampai ketika jumpa sama suami kondisinya ala kadarnya, ketika keluar kondangan lebih dari kadarnya. Ini tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33, wa qarna fi buyutikunna, wahai para wanita, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Ingat Bu, wa qarna, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Sekarang banyak para wanita yang dia itu udah risau di rumahnya, pengen keluar terus, nge-mall, mau berangkat ke mall aja, berangkat ke pasar aja. Padahal wanita-wanita sahabiyat, kata Aisyah, wa kunna la nakhruju lailan ya wa kunna nakhruju lailan ila lailin. Kami keluar dari rumah kami di zaman sahabat Nabi kita Muhammad SAW itu hanya di malam hari sampai penghujung malam sebelum subuh. Kenapa Bu? Karena ketika itu wanita-wanita tidak nampak. Kalau mereka mau buang hajatnya, mereka buang hajat di malam hari. Mereka berangkat
Kalau dulu tuh kata Aisyah, kunna lam nattakhidh kunufan, kami belum membuat toilet di rumah kami. Jadi kami buang hajatnya itu harus ke padang pasir, tempat khala, tempat kosong. Nah kami keluarnya itu hanya malam hari dari rumah kami untuk buang hajat saja. Sekarang ya Allah, pagi keluar melala, sore menggibah di rumah tetangga, malam minta keluar lagi ke mallnya, na'udzubillah. Semua keluar. Betapa banyak fitnah laki-laki yang dijumpai dari para wanita. Apalagi kalau keluarnya tidak pakai hijab yang syar'i. Ya Allah Bu, laki-laki itu lihat betis saja lupa hafalan. Ibu-ibu tahu Imam Syafi'i kan? Imam Syafi'i ini Masya Allah, hafalannya kuat, pemahamannya mendalam, sekali dengar langsung hafal. Gara-gara lihat betis, apa kata Imam Syafi'i? Syakautu ila waqi'in su'ahidhi, saya ngadu kepada Imam Waqi' akan buruknya hafalan saya. Wa arsyadani ila tarkil ma'asi, dan beliau menganjurkan saya untuk meninggalkan maksiat. Padahal Imam Syafi'i sedang tidak bermaksiat, tidak sengaja kok, nggak berdosa, nggak sengaja. Lihat betis, itu kacau hafalannya, buruk hafalannya. Ya apalagi kita yang dari awal memang buruk hafalannya, bukan nampak betis, nampak paha. Ini kalau udah seperti ini, makanya ngafal juz 30 hilang 30 juz, nggak selesai hafalan kami nih, Masya Allah. Na'udzubillah, orang-orang awam di luar sana. Makanya kalau santri mudah ngafal Quran. Kenapa santri mudah ngafal Quran? Karena santri lingkungannya nggak bisa keluar dari pondok, gampang dia ngafal Quran. Coba suami ibu, yakin anak tak apal-apal. Iyalah, keluar lihat betis, keluar lihat paha. Dan na'udzubillah ya, ayam saja, ayam nih, mau cekernya, mau pahanya, mau dadanya, itu bayar untuk dinikmati. Ini wanita free, majan, gratis, ditampilkan seperti itu, na'udzubillah. Dan ini muncul fitnah wanita. Dan ibu-ibu tahu ya, Masya Allah, jagalah Bu, jangan kebanyakan keluar. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih? Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adhar 'ala rijali minan nisa. Tidak ada satupun fitnah, ujian yang saya tinggalkan untuk laki-laki setelah saya yang lebih dahsyat, yang lebih mengerikan dibandingkan fitnah apa? Wanita. Makanya wanita ini paling banyak di neraka. Di surga Bu, lebih banyak wanita atau laki-laki? Di surga wanita apa laki-laki? Wanita. Tapi wanita bidadari, bukan wanita manusia. Satu orang kaum muslimin yang dia itu mati dalam kondisi mati syahid, istrinya 70 bidadari. Istri manusianya di mana? Di neraka. Na'udzubillah. Kalau dia nggak taat kepada suaminya, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya kata para ulama, betul kebanyakan penduduk neraka wanita manusianya, dan betul juga kebanyakan penduduk surga wanita. Tapi siapa Bu? Bidadari. Makanya ibu-ibu buat aja jengkel suaminya. Yang cemburu siapa? Bidadari. Oh, enak kali laki-laki punya bidadari, kami tak punya apa? Bidadara. Jangan yang aneh-aneh Bu. Allah sudah menciptakan sesuatu hal sesuai dengan pasangannya. Memang kami diciptakan laki-laki ini memang harus punya banyak pasangan, aslinya gitu. Maka apa kata Nabi SAW? La tahjur wasi'an, jangan batasin Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luas. Luas rahmatnya, luas kasih sayangnya, luas syariatnya. Nah kalau syariat Allah tuh luas, jangan ibu batasi. Ya enak kali laki-laki dapat bidadari banyak, kami tak dapat bidadara. Aman Bu, yang penting ibu masuk surga dulu. Insya Allah tidak akan ada kecemburuan. Ibu-ibu ridho tinggal bersama bidadari bersama. Dan ternyata wanita yang paling cantik nanti wanita manusia, bukan wanita bidadari. Tenang aja Bu,
Ibu sekarang muka hitam, nanti di surga glowing insyaallah. Paling cantik insyaallah. Paling cantik, pokoknya yang paling lah di hadapan apa? Suaminya. Jadi nggak usah masalah kecemburuan itu, nggak usah. Nah, kita ini diperintahkan untuk banyak di rumah taat kepada suami, karena fitnah wanita adalah fitnah yang paling apa, Bu? Besar. Tapi apa kata Allah setelahnya? Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian ini bertabarruj sebagaimana tabarruj orang-orang jahiliyah terdahulu. Gimana mereka? Disebutkan oleh Mujahid rahimahullah, kanatil mar'atu takhruju bainar rijal. Para wanita itu kebiasaannya suka keluar di gerombolan para laki-laki. Fadzalika tabarrujul jahiliyatil ula. Maka itulah tabarruj jahiliyah yang awal, yang pertama. Jadi keluar ke gerombolan laki-laki itu tidak boleh, Bu. Sekarang Masya Allah, wanita-wanita tuh suka sekali masuk ke dalam gerombolan laki-laki. Contohnya pasar. Wanita di zaman Nabi kita Muhammad SAW tidak boleh berada di tengah-tengah jalan pasar. Bahkan Nabi mengatakan, wahai para wanita, takhallafna wa tawarra'na, kalian minggir. Walaysa lakunna an tahkukna tariq, dan tidak ada hak bagi kalian untuk menguasai pasar, di jalan tengah pasar. Sekarang ya Allah, ras terkuat di bumi di pasar ya mama, minggir mas, ini jalan ini. Ya Allah, dulu para wanita itu sampai minggir ke dinding, ini benang-benangnya sampai copot karena terkikis sama dinding-dinding di pasar. Sekarang laki-laki pula yang minggir. Ini kenapa? Karena memang wanita-wanita di zaman saat ini udah mudah untuk apa? Untuk bertabarruj, mudah keluar bersama gerombolan para laki-laki. Apa kata Allah? Wa aqimnas shalah. Wahai para wanita, tegakkanlah sholat. Karena biasanya wanita ini yang suka nunda-nunda sholat. Alasannya kenapa? Karena sholat di rumah. Jangan ditunda, tetap di awal waktu, jangan sekali-kali ditunda. Wa aqimnas shalah, tegakkan sholat walaupun di rumah. Wa atinaz zakah. Wahai para wanita, bayar apa, Bu? Zakat. Jadi syariat zakat, syariat sedekah tetap ada untuk para wanita. Itu yang disebutkan oleh Allah SWT terakhir, wa ati'nallaha wa rasulah, dan taatilah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara jelas di ayat ini Allah melarang kita untuk tabarruj. Disebutkan oleh Muqatil ibn Hayyan. Muqatil mengatakan, at-tabarruju annaha tulqil khimara ala ra'siha. Yang namanya tabarruj, para wanita mencampakkan khimar di atas kepalanya. Dan sekarang ini ada khimar-khimar yang bukan diletakkan di bawah dada, tapi diangkat untuk menampakkan dada. Itu ada, naudzubillah. Bahkan ada khimar yang melilit leher. Untung nggak kecekek. Itu dililit betul-betul sempit kan. Nampak lehernya berbentuk, dadanya juga sama berbentuk. Apa arti hijab? Bukan seperti itu hijab. Kata Muqatil ibn Hayyan, dia harus diturunkan sampai di bawah dadanya, Masya Allah. Wala tashuddahu, dan jangan sampai yang namanya khimar dikencengi oleh wanita. Tidak boleh dikenceng-kencengi. Normal-normal aja, lebar gitu loh. Ustaz, kalau lebar nampak gendut. Nah, terus kenapa? Biarlah. Ada sebagian orang nih, kami ini tidak mau Ustaz, jilbab itu kayak jilbab lebar, kayak nampak ummahat kali. Loh ya ummahat kok. Nggak mau tua gitu loh. Loh ibu-ibu ini, mbak-mbak ini bakal tua. Nggak mau Ustaz, gimana hukumnya kalau kami agak fashion sedikit khimarnya? Ya nggak nampak, ya terlalu gombreng istilahnya, terlalu lebar. Nggak boleh, tetap harus lebar. Kalau kayak ummahat kan, ini memang ummahat kan, sudah takdir memang seperti itu. Fayuwari qalaidaha,
Nah, sehingga wanita-wanita di zaman itu bertabarus banyak menampakkan kalungnya. Jadi kalung tuh ditampilkan, ditampakkan. Nah, ini nggak boleh. Jadi diangkat jilbabnya, akhirnya kalung itu nampak. Ini ada hatta di zaman kita sekarang. Na'udzubillah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oke, ana masya Allah ya, masalah kalaid ini kemarin ana bahas. Sebenarnya wanita tuh kalau mau taat, kasihlah kilada. Ibu-ibu mungkin bisa juga sampaikan ke suaminya, Bang, kata Ustadz tadi kalau abang mau adik ini taat, kasihlah kalung. Kenapa kasih kalung? Betul, Bu. Qalaid itu dari kata qallada yuqallidu taqlidan, ngikut, nurut. Ibu-ibu tahu kambing kenapa dikasih kalung? Biar apa? Nurut kan? Iya, kambing, kalung kambing namanya qalaid. Kalung qalaid. Nah, jadi kemana tuannya narik, ngikut. Nah, ibu-ibu harus siap dikalungin sama suaminya. Biar apa? Ngikut. Tapi anak tekankan, ibu-ibu bukan kambing kok. Walaupun ngembek bukan kambing, tetap manusia, tetap terhormat. Dan bahkan anak yakin ibu-ibu senang kalau dikasih kalung, hatta kalung emas, masya Allah. Nah, ibu-ibu sampaikan, Bang, ada nggak fulus, Bang? Kalau ada fulus, pasanglah di kalung, insya Allah nurut ini, gitu ya. Sampaikan aja, nggak apa-apa. Nah, jadi zaman dahulu itu perhiasan ditampakkan, kalungnya ditampakkan, na'udzubillah, sampai gelang-gelangnya ditampakkan. Wa yabdu dzalika kulluhu minha, semua perhiasan nampak di wanita. Fadzalika huwa tabarrujul jahiliyyati alladzi nahallahu azza wa jalla an-nisa wal mu'minat ay yaf'alnahu. Itulah tabarrus yang dilarang oleh para wanita, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para wanita kerjakan. Apalagi kalau sudah mukminat, sudah beriman dan bahkan imannya iman yang tinggi, masya Allah. Dan apa kata Syekh di sini? Adapun wanita-wanita di zaman kita sekarang, fa innan nisa qad jama'na baina tabarrujil jahiliyatil ula wal hadirah. Wanita zaman sekarang lebih buruk kondisinya. Tabarruz jahiliyah yang zaman dahulu dikerjakan, jahiliyah zaman sekarang juga dikerjakan. Wallahul musta'an. Ini banyak sekali. Dan ini terjadi. Apa kata beliau? Bal fi katsirin min buldanil Islam. Bahkan ini banyak terjadi di kalangan negara-negara Islam. Kita ini kan negara Islam. Ibu-ibu tahu Emirat itu negara Islam, tapi banyak yang tabarrus, naudzubillah. Dubai, Abu Dhabi, Abu Dhabinya banyak sekali. Wa kashafna ar-ra'sa wal 'unuqa wal yadaini ila katif, bahkan sampai menampakkan kepalanya, menampakkan lehernya, menampakkan kedua tangannya, sampai kepada pundaknya itu nampak semua. Muslimah. Dan bahkan masya Allah, wanita-wanita itu dibuat gimana tampilan wajahnya itu betul-betul cantik. Hatta kakinya, Bu, kaki itu jangan ditampakkan untuk laki-laki. Jangan. Makanya sebenarnya, Bu, yang aurat wanita itu kaki atau wajah? Bu, yang aurat itu kaki atau wajah? Kaki. Hukum cadar itu sunnah, tapi untuk nutupin telapak kaki hukum yang wajib. Kok bisa? Bu, yang lebih besar fitnahnya wajah atau kaki? Enggak, wajah, kaki. Kok bisa kaki? Bu, gini, anak laki-laki dari kalangan laki-laki bisa tahu wanita ini dari kakinya. Kapan kakinya putih, bening, mulus, putih dia. Kalau wajah, orang hitam di make up 5 cm dempul, putih dia. Tapi kalau kaki nampak putih, mulus, masya Allah, bening, ini memang putih dari dalam ini. Tapi kalau wajah bisa nipu. Nah, sekarang ada nggak wanita pakai make up di kaki? Nggak ada kan? Bisa ketahuan kaki itu, Bu. Makanya kalau nazar juga, nazar istri anak tengok telapak kakinya. Anak tengok, coba angkat telapak kakinya. Putih ini.
ya putih luar dalam kan, sudah ya kita embat baik lah, kita langsung ana siap lanjut prosesnya. Itu langsung nampak Bu, Masya Allah. Nah kalau wajah, bisa wajah ini dimanipulasi, hitam dia bisa putih, suka-suka yang ngasih makeup lah. Ya inilah makanya fitnah ini sampai kaki pun jangan ditampakkan Bu. Fitnah, betis, fitnah, bukan wajah. Wajah ini bisa ditipu dia. Nah itu yang perlu kita ketahui. Nah sekarang nih di zaman ini wanita-wanita kaki ya nampak, wajah ya nampak kata Syekh, semua banyak nampak. Dan bahkan tabarus yang lebih dahsyat di zaman sekarang apa Bu? Perhatikan firman Allah SWT di surat Al-Ahzab ayat 32 sampai ayat 33. Allah berfirman, ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi, lastunna ka'ahadin minan nisa, kalian itu tidak seperti wanita-wanita pada umumnya. Ini taqaitunna, kalau kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fala takhdha'na bil qaul, kalau ngomong jangan suka mendayu-dayu. Fayatma'al ladzi fi qalbihi marad, maka orang laki-laki yang mendengarkan dayuan wanita akan tergoda kalau dia punya penyakit hati. Ngomong sama suami ditegas-tegaskan, ngomong sama orang ya gimana Pak, Masya Allah, pakai Masya Allah pula tuh lagi. Nggak usah, gimana Pak, antum butuh apa sekarang? Ana butuh sedekah ini masjid, kalau mau tafadhal. Oke, khair, siap, kasih rekeningnya kan. Nggak usah, gimana Pak bro, dayu-dayu. Ini nggak boleh Bu mendayu-dayu. Assalamualaikum. Sekarang nih kan wanita mendayu-dayu, kapan dicolek sikit sama ikhwan langsung dayu-dayu, dia langsung kelepek-kelepek. Assalamualaikum ukhti. Waalaikumsalam akhi. Apa pula? Jangan kayak gitu Bu, normal-normal aja. Lanang, ini anak lanang nih ya, laki-laki. Anak nggak suka kayak gitu. Nggak suka. Kadang-kadang wanita nih kapan disenggol sikit, padahal kita nggak ngapa-ngapain loh. Karena saking besarnya perasaan dia, oh ini kayaknya suka nih sama anak. Iya. Ini wanita nih. Jangan. Makanya kalau ibu-ibu nggak mau membuka fitnah wanita, tutup rapat-rapat. Sudah ibu ada suami, mendayu itu cuman khusus untuk siapa? Suami. Itulah mengkek lah sama suami. Jangan mengkek sama suami orang, mengkek sama suami kita. Apa dayu-dayu lah, rayu suami, ngomong yang bagus dengan suami. Ini enggak, suami pun diangkat suaranya. Ya akhirnya ana lihat ada postingan di Facebook beberapa waktu yang lalu. Ada laki-laki, dia itu udah sabuk hitam taekwondo, punya istri yang lebam mukanya suaminya. Kaget anak. Dia nikah, ternyata yang KDRT ini istri ke suami. Biasanya suami ke istri. Anak sampai bayangin, ya Allah, memang betul ras terkuat di bumi ini ya akhwat. Sampai yang dia ini nggak ada jurus taekwondo aja, suaminya punya sampai sabuknya sabuk hitam, lebam muka suami. Kok bisa? Inilah makanya di depan suami dia kasar, di depan suami orang dia apa? Lembut. Inilah akhirnya muncul rumput tetangga lebih hijau. Iyalah Bu, Masya Allah. Bahkan janganlah Bu, jangan buka fitnah hatta ke tetangga. Tegasin aja, ngomong tuh normal-normal aja. Bahkan apa kata Nabi kita Muhammad SAW, dosa zina yang paling besar adalah antazniya bihalilati jarika, engkau berzina dengan istri tetangga. Berarti berzina dengan suami tetangga, itu besar, dosa zina yang paling besar. Makanya muncul istilah pelakor, perebut laki-laki orang. Ya kenapa? Karena dia timbulkan fitnah, Masya Allah. Jadi jangan sampai kita berbuat hal-hal yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sama kayak gini Bu, Masya Allah. Kalau bisa kita ini kajian, ibu-ibu nggak terlarang untuk kajian, halal. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu ngisi kajian untuk wanita, khusus untuk wanita.
Jadi kata para wanita saking memiliki kecemburuan terhadap laki-laki, para sahabat Nabi kita sallam, apa kata para wanita? Ya Rasulullah, dhahabar rijalu bihadithika fa'idna yawman na'tika fi. Ya Rasulullah, ini para laki-laki ini udah membawa banyak ilmu dari engkau, banyak hadis dari engkau, dan kami enggak ya Rasulullah. Maka janjikanlah kami suatu hari dalam sepekan untuk kami datangi engkau, kami nimba ilmu dari engkau. Masya Allah. Maka Nabi katakan, datanglah kalian di hari A di tempat B, ngumpul mereka semua. Tapi usahakan ada hijab, biar tak nampak nih wajah ibu-ibu. Kenapa? Allah berfirman, fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kita ada minta sesuatu dari para wanita, mintalah di balik apa? Hijab. Jadi tidak nampak. Apa kata Allah? Dzalikum athaharu liqulubikum. Itu lebih mensucikan untuk jiwa-jiwa kalian. Kalau gini kan nggak akan nampak, Bu. Ini bayangan ya sudah kosong saja. Tapi kalau seandainya hijab yang ditarik, ditarik, yang awalnya imannya kuat pun bisa kelepek-kelepek juga gitu. Ini bahaya. Hatta orang-orang beriman kepada Allah, hatta orang-orang yang sudah ngaji, jangan aman dari fitnah syaitan. Dari langkah-langkah siapa? Syaitan. Bahaya. Wa qulubihinna, kata Allah. Dan begitu juga hatinya para wanita lebih suci dengan cara seperti itu. Pakai mau nggak mau kita jangan sampai betul-betul membuka celah untuk syaitan menimbulkan fitnah di antara kita. Taib, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Wahai para wanita, hendaknya kalian itu panjangkan hijabnya sampai ke bawah dadanya. Jadi hijab itu kalau bisa janganlah hijab yang sempit-sempit kali, hijab yang terlalu pendek. Hijab kita itu harus sampai ke bawah. Apa tujuannya? Agar lebih menjaga, Bu. Terus gini, nasihat untuk ibu-ibu, tolong jangan pakai hijab yang dia itu kainnya itu tipis. Nabi larang sallallahu alaihi wasallam, itu kena angin langsung jiplak itu. Itu jangan, Bu. Haram hukumnya. Ada kan kain-kain hijab itu yang tipis kan? Apalagi kalau naik motor. Aduh. Ini, Bu, kalau bisa memang harus dihindarkan, tidak boleh. Dan itu menimbulkan apa? Fitnah. Tapi disebutkan Masya Allah dalam ayat lain, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30-31. Ini tentang masalah wanita dan laki-laki. Allah berfirman, qul lil mu'minin, katakanlah untuk orang yang beriman laki-lakinya, yaghuddu min absarihim, hendaknya para laki-laki yang beriman untuk yaghuddu min absarihim, dia tundukkan pandangan matanya, wa yahfadhu furujahum, dan dia jaga kemaluannya. Kenapa? Dzalika azka lahum, itu lebih utama untuk mereka, lebih suci untuk mereka. Kenapa? Disebabkan yang namanya kalau kita tidak menjaga pandangan mata kita akan berbahaya sekali, betul-betul berbahaya, Bu. Masya Allah. Nabi kita Muhammad SAW ditanya oleh Ali ibn Abi Thalib. Jadi Ali ibn Abi Thalib itu pernah melihat wanita cantik betul. Ketika lihat cantik wanita ini, Masya Allah, ditundukkan pandangan matanya. Cuman diangkat lagi sama Ali. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ya Ali, wahai Ali ibn Abi Thalib, la tutbi'in nazratan nazrah, jangan ikuti pandangan pertama dengan pandangan kedua. Berarti kalau sudah tundukkan mata kita, pandangan mata kita, jangan diangkat lagi, Bu. Tundukkan terus. Kita laki-laki nggak boleh ngelihat wanita, kapan sudah nampak tundukkan, Masya Allah. Itu lebih suci bagi kita. Jadi apa kata para ulama? Pandangan mata pertama itu halal, pandangan mata kedua hukumnya apa? Haram. Ada ikhwan ngomong, Ustadz, kalau kayak gitu ya sudah, jadikan terus pandangan mata pertama biar halal terus. Jadi jangan ditundukkan. Pas lihat, Masya Allah, tundukkan, enggak, biar pertama terus, Masya Allah. Ini enggak boleh ini. Dia harus tundukkan, dia harus tundukkan. Antum tahu, Bu, Masya Allah,
Kadang-kadang orang kalau sudah melihat wanita yang cantik, ini terjadi sama Fadl ibn Abbas. Ada wanita-wanita dari Khat'amiyah. Ini wanita Khat'am, ini cantik betul bu. Saking putihnya, kapan terkena matahari wanita Khat'am tuh wajahnya langsung merah, pipinya merah. Ih cantik betul. Ibu-ibu kalau kena matahari merah atau wireng? Keling bu. Ini wanita Khat'am, saking cantiknya, putih kena matahari merah, masya Allah, cantik betul. Ini Fadl ibn Abbas sama Nabi SAW kedatangan seorang wanita Khat'am minta fatwa ketika haji. Ketika datang, masya Allah, ini wanita nih baguslah dia, lembut orangnya dan sebagainya. Nanya minta fatwa dari Nabi kita Muhammad SAW. Fadl ibn Abbas ditengoknya pula nih mukanya sama Fadl ibn Abbas. Fadl ibn Abbas ini saudaranya Abdullah bin Abbas. Ditengok sama Fadl ibn Abbas, langsung dipalingkan wajahnya Fadl oleh Nabi SAW, dipalingkan ke sana. Ketika dipalingkan ke sana, masya Allah, Fadl ibn Abbas tengok ke bawah, habis itu diangkat lagi, ditengok lagi. Nabi tahu, oh dipalingkan lagi. Ya wajarlah, Fadl ini masih pemuda ini. Habis itu ditundukkan lagi. Pas ditundukkan, ngangkat lagi oleh Fadl ibn Abbas, ditengoknya, masya Allah, langsung dipalingkan lagi. Makanya kata para ulama, jangan sampai kita itu melihat yang kedua kali, ketiga kalinya. Kalau nggak sengaja, yang pertama hukumnya apa? Halal. Hukumnya halal. Nah, untuk wanita juga sama. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin. Wahai para wanita, tundukkanlah pandangan mata kalian. Wa yahfadna furujahunna, dan jagalah kemaluan kalian. Itu lebih suci bagi kita. Kenapa? Masya Allah. Kalau seandainya ibu-ibu melihat laki-laki yang ibu bisa terfitnah sama laki-laki, ya tundukkanlah. Makanya alhamdulillah kita nih, anak nggak bisa lihat ibu-ibu, ibu-ibu juga nggak bisa lihat anak, alhamdulillah. Nggak bisa. Kamera mana? Oh Facebook. Nah kalau ada yang terfitnah, tundukkanlah. Taib. Tundukkan. Hukumnya memang boleh. Wanita untuk lihat laki-laki itu istilahnya kalau tidak terfitnah, ya nggak ada masalah seperti ini. Ibu-ibu lihat nih, misal kajian seperti ini nggak ada masalah. Tapi kalau terfitnah, tundukkan. Ya cukup macam dengar radio aja. Tapi kalau nggak terfitnah, ya ahlan wa sahlan. Ibu-ibu lebih tahu kondisinya. Ya alhamdulillah kita punya wajah yang nggak ganteng-ganteng amat. Ya standarnya itu standar, bukan standar nasional kan, standar lokal kita. Taib wa yahfadna furujahun, dan jagalah kemaluannya. Apa kata Allah? Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Para wanita tuh jangan sampai menampakkan perhiasannya. Sekarang ya Allah, wanita-wanita keluar, di kelingkingnya cincin emas, di jari manisnya cincin emas, di tangannya pergelangan tangan ada gelang emas, lehernya ada kalung emas, masya Allah. Pokoknya apa yang bisa diletakkan emas, diletakkan sama dia. Di telinga emas, di kaki itu ada gelang kaki, nama itu khal-khal. Kalau orang-orang India, ibu-ibu tahu kan orang India? Itu ada khal-khal. Ibu-ibu suka nonton Bollywood nggak? Jangan bu. Kalau masa dulu oke lah. Anak tuh sampai bingung apa yang ditonton dari orang India ini, nggak tahu, nggak jelas. Jadi zaman dulu tuh kan anak di Medan, anak tinggalkan dulu kan di Medan. Ada kampung kami itu tetanggaan sama kampung Keling namanya. Kampung Keling, ini rasis nih, nggak boleh harusnya. Iya, karena saking hitamnya mereka. Cuma itu ciptaan dari Allah tuh nggak boleh, harusnya kampung Keling itu nggak boleh. Ya ucapkan aja kampung India. Jadi zaman dulu terus sebar tentang masalah India. Istilah Bollywood zaman dulu tuh memang naik-naiknya. Wasana masih kecil kali. Itu kan wanita-wanita India itu suka pakai khal-khal. Gelang kaki itu ada gelang emas. Nah itu di zaman dulu, zaman orang-orang Arab, kaki itu dihentak-hentakkan, menunjukkan bahwasanya kalau ada suara kerincingan, berarti di kakinya terdapat gelang berupa apa? Emas. Merasa bangga. Nah kata Allah jangan ditampakkan, sama sekali jangan. Nah sekarang ya Allah, wanita-wanita tuh bukan cuma cincin emas, ini telapak tangan wanita ummahat akhwat tuh sampai dikasih inai.
Hinna, anda nggak tahu di sini apa istilahnya ya? Hinna inai, pacar kali ya. Diwarnain yo Allah. Udahlah ke sana, ke pasar pula ada hiasan kayak gitu. Tangannya putih. Nah, ini fitnah. Terus gimana solusinya? Kalau kita pakai inai di tangan kita, ke pasar harus pakai sarung apa? Tangan. Tutupi, masya Allah. Siapa yang nggak terfitnah kayak gitu? Yang mana wanita besar fitnahnya, masya Allah. Tutupi. Apa kata Allah? Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Gimanapun jangan sampai wanita nampakkan perhiasannya. Sampai masalah kecil dibahas para ulama. Masalah bros yang dihias-hiasin. Kalau bisa ditinggalkan. Bros yang dihiasin itu, Bu. Nah, kalau bisa jilbab itu bukan untuk mempercantik, tapi menutup kecantikan. Sekarang ya Allah, jilbab itu entah dengan berbagai macam fashion. Ada model hijab French khimar, hijab butterfly, hijab kupu-kupu pun ada. Untung nggak ada hijab kodok. Entah apa, anda nggak tahu, hijab kupu-kupu lah, hijab apalah, hijab itulah. Nggak usah lah yang aneh-aneh. Sesuai kodratnya aja kita. Kalau udah cantik sudah. Orang, Bu, masya Allah ya, merasa kalau orang udah kaya dia nggak akan butuh menunjukkan diri dia kaya. Ibu lihat aja orang-orang kafir yang punya Meta, yang Facebook, WhatsApp, IG dan sebagainya itu kan, si Mark itu kan pakai kaos biasa aja, dia nggak tunjukkan dia ini kaya karena udah kaya. Yang punya Windows juga sama, yang punya Apple dia juga sama, biasa aja pakai dia kaos gitu aja. Nah, kalau ibu-ibu udah cantik, ya tunjukkan bahwa ibu-ibu udah cantik dengan cara apa? Ya nggak mempercantik diri dengan hijabnya, dengan pakaiannya. Sudah normal-normal aja. Makanya anak tuh paling benci sama kawan-kawan dulu pas mondok, sikit-sikit ngaca. Berarti dia nggak pede. Berarti dia ngerasa belum ganteng. Dia sisir, ya udahlah. Kalau orang udah ganteng dibotain pun tetap ganteng. Dibotain tetap ganteng, ditutup, nggak usah pakai rambut kayak mana. Anak makin bersyukur punya istri yang suka nyuruh anak pakai peci keluar, pakai imamah keluar. Istri anak sering, anak kalau safar, anak pakai imamah keluar sama istri anak. Istri anak nyuruh. Dan anak alhamdulillah, jadi nggak kebanyakan gaya kita, sikit-sikit nyisir. Di zaman Nabi itu sisiran tuh sepekan sekali. Hari apa? Jumat. Sepekan sekali. Ini anak-anak muda sekarang 5 kali sehari kayak sholat aja udah. Sisiran terus. Nah, ini nggak bagus. Dan Rasul bukan seperti itu caranya. Tapi itu disebutkan, jadi jangan sampai para wanita melakukan tabarruj dengan apa? Menampakkan perhiasannya. Kecuali apa sudah tampak. Kalau memang nggak sengaja wajah nih kan, ini perhiasan udah tampak, kan nggak wajib pakai cadar. Nggak wajib. Tapi kalau pakai cadar itu lebih mulia. Nah, illa ma dhahara minha, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, seperti wajah dan kedua telapak tangan, selama nggak dihiasin lo ya normal saja seperti ini. Maka kata Syekh Al-Albani rahimahullah, nggak wajib pakai sarung tangan dan juga nggak wajib pakai apa? Cadar. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah semua istrinya pakai cadar. Walaupun mengatakan hukum cadar apa sunnah. Jadi seperti itu. Terus apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala yubdina zinatahunna. Jangan tampakkan perhiasannya kecuali, ya ini dia. Silahkan pakai perhiasan. Silahkan pakai minyak wangi. Untuk siapa? Libu'ulatihin. Untuk suaminya. Jangan pakai parfum, Bu, kalau mau keluar, haram. Sama dengan wanita pelacur, zaniyah, kata Nabi. Ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat 'ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang menggunakan minyak wangi kemudian dia keluar kepada kalangan laki-laki agar laki-laki mencium wanginya, fahiya zaniyah, maka dia wanita pelacur. Pelacur gitu. Dia itu akan berusaha untuk menggoda istilahnya orang-orang di luar sana dengan minyak wanginya. Sama kayak tukang sate. Tukang sate itu bumbu sate dimasukkan ke dalam tempat bakaran. Itu penglaris bagi mereka. Kenapa? Karena menggoda wangi sate tadi. Nah, ini para pelacur tuh gitu, sama kata Nabi, sama, nggak ada bedanya.
Karena para wanita pelacur menggoda laki-laki dengan cara pakai minyak wangi. Orang nyium wanginya akan tertarik dengan dia. Makanya wanita-wanita dan juga laki-laki ketika sedang berihram, boleh nggak pakai minyak wangi? Nggak boleh, sama sekali nggak boleh, dilarang. Nah, kalau untuk suami silahkan pakai, Bu. Silahkan. Kalau pakai suami, bahkan kalau bisa haruslah sunnah pakai wanita pakai apa? Pakai parfum untuk suaminya. Apalagi ketika sedang hubungan biologis, hubungan badan, itu pakailah, Bu. Wangilah kondisinya, betul-betul istilahnya bersih. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Au abaihin, atau untuk bapak mereka. Boleh pakai minyak wangi di hadapan siapa? Bapak kita atau bapak suami kita, istilah kita tuh mertua. Boleh pakai minyak wangi. Au abnaihin, atau anak kita, anak ibu-ibu, boleh ibu-ibu pakai minyak wangi. Au abna'i bu'ulatihin, atau anak dari suami kita, bawaan suami, itu boleh, dan seterusnya. Yang penting maksudnya yang mahram ibu-ibu boleh pakai apa? Minyak wangi, khusus yang mahram. Nah, kalau bukan mahram nggak boleh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat? Wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihin. Janganlah para wanita menghentak-hentakkan kakinya agar kelihatan apa yang dia simpan berupa perhiasannya. Ada suara kerincingannya. Kerincing. Jadi ada gelang itu, Bu. Ibu-ibu tahu mungkin gelang yang ada kerincingannya kan? Nah, kalau mau keluar ada kerincingannya itu keluar, dilepaskan dulu. Itu mau fitnah, buat fitnah. Nah, sama kayak gelang kaki emas. Itu akan menimbulkan fitnah, kerincing. Nah, Allah nggak suka itu, tinggalkan. Jadi Anda nggak mengharamkan ibu-ibu untuk pakai perhiasan, Bu. Wanita itu fitrahnya pakai perhiasan loh, Bu. Makanya kalau istri mau pakai perhiasan ya nggak akan kita larang lah. Apalagi itu memang dia berhias diri untuk kita, kan kita yang senang kan. Makanya Masya Allah, ibu-ibu juga bisa sampaikan kepada suami ibu-ibu, Bang, kata Ustadz tadi, para wanita halal untuk berhias diri. Anda katakan seperti itu. Ibu-ibu mau pakai kalung silahkan, itu fitrah wanita. Apa Allah firmankan? Awamay yunasya fil hilyati wa huwa fil khisami ghairi mubin. Wanita itu yunasya fil hilyah, tumbuh dengan perhiasannya. Masih kecil, Bu. Ya Allah, kuping ini udah ditindik. Masih kecil udah dikasih gelang, masih bayi. Masih bayi udah dikasih apa, Kak? Kalung. Bahkan Masya Allah, belum punya rambut pun dikasih bando itu belum ada rambut kan, masih botak, masih kinclong, udah dikasih apa? Bando. Memang tumbuh besar di atas perhiasan. Maka wajar loh sekarang wanita setiap bagian tubuh yang bisa diletakkan emas diletakkan, sampai di bibir kalau memang bisa diletakkan, kalau memang nggak membahayakan letakkanlah. Di hidung ada kan orang letakkan cincin anting-anting hidung, ada kan? Kalau memang nggak berbahaya dan itu memang ibu-ibu mau, silakan. Tapi kayak kerbau nanti. Iya, tapi kalau ibu-ibu nggak ada masalah, pakailah. Apalagi suami malah tergoda dengan apa? Anting-anting apa? Hidung. Nggak apa-apa, halal. Nah, di sini tapi khusus untuk mahram. Nah, ibu-ibu sampaikanlah. Makanya Masya Allah sekarang dengan perhiasan wanita, bahkan sampai skincare-nya pun lengkap sekali wanita. Ini anak pernah sampaikan juga. Ada serum, ada krim pagi, ada krim malam. Kayak anak katakan, walhamdulillah belum ada krim duha. Kalau krim duha itu ada, insya Allah dibeli. Krim duha, krim apa lagi? Nggak tahu lah. Sunscreen, sunblock. Nggak tahu lagi nah, sudah. Saking banyaknya sudah. Nah, halal. Bahkan anak tuh baru tahu ya, lipstick wanita itu harganya mahal. Anak baru tahu, padahal ya untuk apa juga sebenarnya? Untuk memerahkan bibir gitu kan maksudnya tuh. Ya tapi itu wanita. Mau bilang apa lagi kita?
Padahal harga Fanta pun 2000, udah merah bibirnya. Tapi ini lipstick itu kok bisa mahal gitu kan. Nah ini memang wanita, dia dengan harga yang mahal pun selama bisa dia menghias diri dia, itu akan kerjakan. Dan anak sadar itu fitrah wanita, dan enggak anak larang sama sekali. Istri anak mau beli make up, belilah, gak ada masalah. Yang penting sesuai dengan apa kantong suami. Kalau suami tekor jangan pula dipaksa. Kalau suaminya lagi kering kantongnya, jangan pula dipaksa. Apa yang ada nanti insya Allah suami-suami akan ngasih. Karena cantiknya ibu-ibu itu manfaat juga untuk suami. Jadi seperti itu. Jadi ala kulil bu, yang perlu kita ketahui adalah wanita-wanita khusus berhias untuk suami saja. Kalau untuk yang lain maka apa? Maka jangan. Wallahu alam bisawab. Taib. Kemudian masya Allah, yang perlu kita ketahui juga, ibu-ibu tahu Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan sinfani min ahlin nar. Ada dua golongan penduduk api neraka lam arahuma, yang hari ini saya belum lihat mereka, belum kejadian di zaman Nabi kita SAW. Salah satunya siapa? Nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun. Wanita-wanita berpakaian tapi telanjang. Ana pernah di mall itu ya masya Allah sama abang Ana, ya Allah ngikik kan. Jadi ada di depan kami naik eskalator itu di mall waktu itu. Jadi orang non muslim, yakin non muslim dari ras tertentu, Ana nggak sebutkan, putih orangnya. Karena ramenya di mall, kami tegak masya Allah. Ana samping abang Ana di eskalator tuh, di atas kami satu tingkat itu ada wanita betis yang putih betul. Jadi kami bingung, ya Allah ini kayak mana lah nih. Loh, nengok ke bawah nampak betis, nengok ke atas nampak dubur, nengok kemana lagi kami. Jadi memang kami ke bawah aja lah sama abang Ana. Tapi apa kami bilang, inilah fitnah wanita ya. Memang fitnah wanita. Rupanya ketika eskalator turun nyampe di atas, ya Allah, tali kutang aku nampak. Berarti ini pakaian kasiyatun ariyat, pakaian tapi telanjang. Yang ibu-ibu tahu kan yang apa? Transparan. Ada pakaian transparan kan? Sampai kami mikir, ya Allah, inilah fitnah kita di akhir zaman. Mau lihat bawah salah, mau lihat tengah salah, lihat atas pun salah. Semua fitnah dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua fitnah bagi wanita. Untuk kami ini cobaan berat. Masya Allah. Makanya sebenarnya bu ya, syariat Allah tuh udah paling sempurna sudah. Ibu-ibu tahu kan kalau laki-laki dia itu mendapati godaan di luar sana, dia harus kembali kemana? Ke rumah. Apa kata Nabi? Fa'inna laha malaha. Karena apa yang dimiliki oleh wanita di luar sana juga dimiliki oleh siapa? Istri. Yang kasihan kalau istrinya haid. Terus apa solusinya? Itulah kata para ulama, Allah mencariatkan ta'addud. Apa ta'addud? Poligami. Jadi boleh nggak suami-suami ibu-ibu poligami? Anak nanya aja nih bu. Ah boleh? Rekam pak. Ada nggak di bawah? Boleh katanya, rekam dulu itu. Naam sahibu, ini perhatikan sama anak. Ini betul fitnah. Laki-laki, makanya anak tuh paling malas keluar, paling malas. Kecuali sama kawan-kawan atau sama istri. Sendiri anak nggak pernah keluar. Nggak pernah. Malas. Kecuali sama ikhwah-ikhwah atau sama istri anak, sama anak-anak. Kalau nggak fitnah memang besar sekali. Dan ini hadis Nabi kita SAW tuh, wa khairul huda huda nabiyina Muhammad. Sebaik-baik petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa kata Nabi SAW? Nisaun kasiyatun ariyat. Dia berpakaian tapi apa bu? Telanjang. Apa kata beliau? Ma'ilatun mumilat. Jalannya lenggak-lenggok. Loh, terbukti zaman kita sekarang terjadi. Ada namanya model pakaian, artis model pakaian gitu. Jadi dia berlenggak-lenggok, memang berpakaian tapi apa? Telanjang.
telanjang, ada yang tertutupi, ada yang terbuka, ada yang memang pakai pakaian tapi semua transparan. Ini kata para ulama. Nah, ini tabarruj di zaman kita yang buruk sekali. Wallah buruk. Di zaman Nabi belum ada yang kayak gini. Di zaman Nabi pakaian itu belum ada transparan. Sekarang ya Allah transparan, nampak betul. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Untuk apa kita pakai pakaian kalau nampakkan hal seperti itu? Dan ini bukan di negara kafir, di negara Islam, negara kita tercinta Indonesia yang menjunjung budaya yang mulia untuk menutup aurat. Nampak orang-orang seperti itu di kita sekarang. Dan ini semakin apa? Akhir zaman. Dan itulah yang kita diperintahkan oleh Nabi kita SAW untuk dijaga. Baik. Maka Bu, kami selaku laki-laki, kalau memerintahkan ibu-ibu jangan keluar, tolong jangan keluar. Tugas kami jaga ibu-ibu, jaga istri kami, jaga putri-putri kami. Tolong kalau suaminya nyuruh jangan keluar, jangan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wa ya orang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum nara, dan keluarga kalian dari api neraka, jaga. Nah, kalau kami selaku laki-laki ini rejal, kami ini singa, Bu. Kami akan jaga istri-istri kami, wanita-wanita kami yang di kami, putri kami, anak, istilahnya istri-istri kami, akan kami jaga. Nggak akan kami lepas. Makanya kalau seandainya sudah diperintahkan jangan keluar, tolong taati. Jangan bebal istilahnya. Wanita-wanita masuk neraka sebabnya bebal terhadap suami, ngeyel. Nabi bersabda, uritun nar, aku dilihatkan oleh Allah api neraka, fa idza aktsaru ahlihan nisa yakfurna, kebanyakan penduduk api neraka ini wanita. Apa sebabnya? Mereka kufur. Apa kata Nabi? Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka mengkufuri suami, enggak taat kepada suami, dan mengingkari kebaikan siapa? Suami. Dan yang ajib nih ya, Masya Allah, Anda enggak tahu nih, wanita-wanita nih awam itu banyak suami-suami yang ngeluh, ikhwah. Jadi kalau suaminya salah berbuat sekali saja, seakan-akan kebaikan suami itu dilupakan, yang diingat yang apa? Salah. Betul nggak Bu gitu? Betul kan? Betul. Loh, Nabi kan nggak mungkin dusta. Nabi apa adanya. Kata Nabi SAW, idza ra'at minkum, kalau kalian syai'an, kalau wanita melihat dari kalian sebuah kesalahan, dia akan mengatakan ma ra'aitu minka khairan qattu, aku enggak melihat kebaikan sedikit pun di diri engkau. Na'udzubillah. Terus apa kebaikan suami selama ini? Ini bahaya. Makanya ketika diminta sama suami jangan keluar, jangan maksa. Jangan maksa. Kalau yang enggak boleh dilarang laki-laki, yang laki-laki dilarang untuk menahan istrinya keluar, itu cuma untuk masjid. Kalau wanita ingin ke masjid, kami nggak akan larang. Karena hadis Nabi mengatakan la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan larang istri-istri kalian untuk ke rumah siapa? Allah. Ibu-ibu mau kajian, nggak akan kami larang. Tapi kalau ke mall, ada hak kami untuk melarang. Tapi kan mau healing pula. Healing tuh di masjid. Healing di mana, Bu? Tempat healing itu ada dua. Pertama masjid untuk ingat Allah. Yang kedua di kuburan untuk ingat mati. Ibu kapan terakhir ke kuburan ingat mati? Kapan terakhir? Nggak pernah. Ya pantas mencak-mencak depan suaminya. Hati itu keras, Bu. Ngeyel sama suami. Kenapa? Ya masih sibuk sama dunia, lalai dari akhirat. Ana mau nanya, Bu, Ana bisa buktikan kita ini masih lalai, termasuk ibu-ibu masih lalai dengan akhiratnya dan masih sibuk dengan dunia. Ana mau nanya sekarang, ini bukti loh ya, Bu. Ibu-ibu mau nggak masuk surga? Mau nggak, Bu? Sekarang ya? Sekarang? Kok diam, Bu? Takut kan? Berarti masih sibuk sama apa?
dunia. Keras hati itu, masya Allah. Pengen masuk surga, ya nggak akan bisa kalau masuk surga masih lalai-lalai. Harus taat sama suami, capek kita dengan Allah, capek menuntut ilmu, itu gitu masuk surga. Jangan jadi para pemuda yang mengatakan hidup muda foya-foya, mati masuk surga. Itu sak penake dewi itu, sekendak-kendak dia. Kalau bahasa kami, suka-suka dia ngomong kayak gitu, mati foya, mati masuk surga, muda foya-foya. Nggak akan bisa, Bu. Harus memang kita berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau udah suami katakan jangan keluar, tolong jangan. Wanita-wanita awam itu hobi sekali menggibah di rumah tetangga. Pulang suami dari rumahnya, dari pekerjaannya ke rumah istrinya nggak tahu, melalak ke rumah tetangga. Jangan, Bu. Hatta rumah tetangga tetap jangan. Ibu-ibu fokus saja di masjid. Ibu-ibu fokus, bang, kita ada kajian nih akidah di Masjid Jabal Rahmah. Ayo malam ini kita ikut. Ajak suami. Nah, jadi patokan ibu-ibu tuh seperti itu. Kajian. Bukannya malah healing tak jelas. Healing tuh di masjid, Bu. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi ala kulli di sini, wanita kalau memang betul-betul dia ini serius di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah bagaimana disebutkan dari Umaymah bintu Raqiqah. Dia datang untuk membaiat Nabi kita SAW. Perhatikan, ini wanita ya, sahabiyat, wanita sahabat Nabi kita SAW. Bagaimana dia membaiat Nabi. Nabi baiat dia, ubayyuka ala alla tusyriki billahi syai'a. Wahai Umaymah, aku baiat engkau untuk tidak berbuat syirik. Pertama, tidak berbuat apa, Bu? Syirik. Jangan datang ke dukun, jangan pakai jimat, jangan datang ke untuk penglaris pesugihan. Nih jangan berbuat kesyirikan, jangan pakai pelet dan sebagainya, jangan. Yang kedua, wala tasriki, jangan maling, jangan nyuri. Wanita bisa nggak nyuri, Bu? Bisa, nyuri duit suami. Loh, iya loh, Bu. Kenapa Nabi katakan wala tasriki? Karena wanita ini bisa mencuri, bukan nyuri uang orang. Nyuri uang siapa? Suami. Banyak nggak yang gitu? Kok diem, Bu? Banyak. Kenapa banyak ibu-ibu nggak boleh, Bu, mengambil yang bukan hak ibu-ibu? Dalam Islam tuh nggak ada harta bersama, nggak ada harta gono gini. Bahkan sekarang lebih dahsyat kaidah ibu-ibu zaman akhir zaman. Apa kaidah ibu-ibu akhir zaman? Harta suami, harta istri, harta istri, harta istri. Iya. Harta suami, harta istri. Harta istri, harta siapa, Bu? Ya Allah, ini zalim. Harta suami, harta suami, harta istri, harta istri. Makanya Nabi katakan, engkau kalau udah masuk Islam, wala tasriki, jangan ngambil uang siapapun, harta suami nggak boleh. Karena nggak ada harta bersama. Makanya, Bu, masya Allah, kenapa sekarang muncul laki-laki bakhil, wanita-wanita bakhil? Kenapa? Karena dianggap harta bersama. Bapak-bapaknya mau sedekah untuk ibunya, dilarang sama istrinya. Kenapa dilarang? Menganggap ini harta istri. Sebaliknya, istri ini mau ngasih untuk ibunya, dilarang sama suaminya. Kenapa? Suami menganggap itu harta dia. Loh, muncullah akhirnya kaum muslimin yang bukhala, kaum muslimin yang medit, pelit, muncul sebab itu. Ana, Bu, wallahil adzim, ana tuh paling males buka rekening istri. Ana udah ngomong, Dek, ada kesempatan kebaikan, kasih untuk orang, kasih untuk masjid, kasih untuk santriwati, kasih. Jangan tunda-tunda, jangan tahan-tahan. Sebaliknya, istri anak paling tabu lihat rekening anak, dan dia nggak mau tahu urusan rekening anak, duit anak berapa. Dan bahkan istri anak yang bahkan sampai mengatakan, bang, kasih untuk bunda, kasih untuk bapak, untuk orang tua anak.
Itu istri kita yang nyuruh. Kenapa? Karena harta anak, harta istri, harta istri. Nggak ada sangkut pautnya di situ. Nah, pertikaian rumah tangga sering terjadi karena sering menganggap harta bersama. Itu sering muncul, Bu. Nah, terus gimana solusi untuk kami, ya Ustaz? Kalau udah kayak gini, sekarang mulai bagikan sekarang. Setengah untuk istri, setengah untuk siapa? Suami. Atau terserah di musyawarah gimana. Pokoknya jangan ada harta bersama. Istri anak ngajar, istri anak waktu itu pernah hamil, cuti hamil kelahiran itu 4 bulan. Tertahan di Medan. Ketika itu mertua ana rahimahullah meninggal, tertahan istri kami ke sana, tapi hamil tua. Jadi nggak bisa pulang lagi ke ana, ke kami. Ana terpaksa pulang karena ana ngajar di pondok pesantren. Ana pulang, istri ana enggak, tapi ada cuti 4 bulan. Nah, cuti ini masih nerima gaji. Taib, setiap istri gajian, ana ndak pernah buka amplop itu, abadan sama namanya. Nggak mau ana buka. Bukan urusan ana itu. Ana nggak mau ngambil sepeser pun uang istri ana, nggak mau. Aib bagian, tabu bagian. Ana taruh di lemari. Sampai ada lewat 3 bulan. Apa kata istri ana, Bang, bisa nggak ya duit itu ditransfer ke adik? Oh, adik mau? Abang transfer sekarang? Iya. Baru ana buka amplopnya, ana kirim. Dan ini terjadi, dan ana ngerasa pertikaian rumah tangga itu kecil sekali, Masya Allah. Jadi Bu, mulai sekarang harta suami punya siapa, Bu? Suami. Harta istri punya siapa? Istri. Bilang ke bapak-bapak, ibu bilang ke suami ibu, Bang, kata Ustadz, ini bukan kata Ustadz, kata Rasul yang katakan. Ibu-ibu gini, coba perhatikan. Kenapa terjadi kezaliman dalam warisan? Sebabnya harta bersama. Ana ambil contoh. Kalau suami ibu-ibu meninggal, sekarang kondisi kalangan awam, ada laki-laki meninggal. Ini kan banyak ahli warisnya. Ada bapak suami, ada ibu suami. Ternyata bapak ibu suami nggak dapat bagian. Diambil semua oleh siapa? Istri. Padahal kalau suami punya anak, jatah warisan bapak suami dan ibu suami jauh lebih besar dibandingkan istri. Istri itu cuma 1/8. Nah, ini justru istri semua dapat, bapak ibu suami tidak dapat. Mertua ana rahimahullah meninggal, istri itu dapat warisan tuh sekitar 80 jutaan lebih. Istri ana bilang, balikkan ke mama, kasih ke mama, Mbak Dek, karena selama adik masih ada di abang, masih bisa, insya Allah masih bisa makan. Tapi mama ini tidak lagi istilahnya yang nafkahi, kasihlah semua, kasih. Akhirnya semua dikirim balik, dan istilahnya memang nggak ada diambil warisan itu. Kalau harta bersama itu dipakai di anak akan ngomong, jangan kasih, lumayan bangun rumah, lumayan beli motor. Na'udzubillah. Itu harta siapa? Istri. Ana bilang, adik pakai lah, kasih ke orang tua sudah. Karena ana yakin ana nggak ada hak ana di situ. Itu hak istri ana. Sudah, istri ana mau ngasih ke orang tuanya, fadhol. Istri ana mau ngasih ke tetangga, ya tafadholi. Istri ana mau ngasih ke santri-santriwati, ya tafadholi. Istri ana mau kasih ke masjid, terserah. Makanya ana nggak pernah ganggu gugat, Masya Allah. Itu nyaman sekali, Bu. Makanya istri ana ini, ana tuh pernah kaget beberapa waktu yang lalu, bulan-bulan Maret tahun lalu lah. Kami itu umrah, Masya Allah, berdua sama istri. Anak kan berangkat gratis karena anak bimbing umrah kan. Istri anak tiba-tiba ngomong, Bang, ada ikut ya? Ikut gimana? Ada duitnya deh. Ada, Bang, udah ditabung. Berapa? 30 juta lebih. Masya Allah. Anak tak pernah tahu itu. Ditabung sama istri untuk ikut apa? Umrah. Jadi istri anak tuh setiap gajian tidak pernah dipakai sama dia. Ditabung sama dia untuk umrah sama. Ditabung. Ya cukup lah. Cukup, insya Allah. Jadi ditabung. Pas masa pandemi selesai, umrah udah bisa travel dan sebagainya, langsung dia ngomong, adik mau ikut, Bang, umrah sama Abang. Ada duit adik 30 juta lebih. Masya Allah. Kaget anak. Itulah berkah kalau harta itu bukan harta
sama. Bukan harta gunung gede. Mulai sekarang Bu, jadi ibu sampaikanlah ke bapaknya, ke suaminya, jangan harta bersama. Jadi di sini yang kedua, apa kata Nabi SAW untuk ini Umaymah bintu Raqiqah radhiyallahu taala anha, wala tasriki, jangan mencuri, termasuk mencuri harta siapa? Suami, nggak boleh. Kemudian yang ketiga, wala tazni, jangan berzina. Bu, na'udzubillah ya. Pernah kejadian berzina ini, ada salah satu, oh banyak pertanyaannya, Masya Allah. Taib, terakhir, wala tazni, jangan berzina. Ada kejadian ikhwah ini punya istri udah ngaji, suami udah ngaji, istri sudah ngaji, udah tahu sunnah. Di masa pandemi, suaminya ketahan di sebuah perusahaan kerja, istri di rumah. Ibu-ibu tahu tabarus zaman sekarang kayak mana? Tabarus lewat foto, saling kirim foto dengan ikhwan lain, dengan laki-laki lain. Ibu terjadi tahu apa? Fitnah muncul besar di situ. Udah ngaji, udah punya suami, ibu-ibu masih ngirim fotonya yang cantik, naudzubillah. Bukan cantik masya Allah, cantik naudzubillah, dikirim untuk laki-laki yang bukan mahramnya. Astagfirullahaladzim. Sampai terjadi Bu. Ini cerita dan ini tahu semua. Ibu-ibu tahu suaminya cemburu, ini udah kalau sunnah jenggotan. Sampai laki-lakinya selingkuhan istri itu dibunuh sama suami, di penjara. Ikhwan kita ini cemburu besar. Awalnya tabarus lewat Facebook. Ini bahaya sekali. Makanya jangan berzina. Bukan cuma jangan berzina, langkah-langkah perzinaan pun kalau bisa tutup. Kalau seandainya nih di WhatsApp itu nggak usah kementelan, nggak usah kegatelan gitu deh. Ikhwannya juga sama. Sekarang ini kan ada motion. Naudzubillah, pernah kejadian ini sudah ngaji dua-duanya ini, masya Allah. Istrinya sudah punya suami, suaminya sudah punya istri. Apa yang terjadi? Ikhwannya cetan dengan akhwatnya, sama-sama udah nikah, udah ngaji, saling kirim pakai love merah itu sampai fitnah besar itu, naudzubillah. Mulai dari love, makanya nggak usah pakai love itu, kurang kerjaan. Terus nggak usah pakai motion kalau sama sesama lawan jenis, itu nggak usah pakai motion, nggak usah, fitnah itu. Mau ketawa dia pakai motion ketawa nggak usah. Kalau perempuan ke perempuan halal, laki-laki ke laki-laki halal. Tapi kalau laki-laki ke perempuan jangan pakai motion kayak gitu. Itu fitnah. Nah, itu jangan berzina dan jangan sampai kita itu melakukan langkah-langkah zina. Wallahu a'lam bishawab. Ini waktu kita sudah habis. Jadi Bu, di zaman kita ini sekarang fitnah ini banyak. Tabarus bahaya. Hatta yang sudah ngaji Bu, jangan ibu katakan tidak ada fitnah. Justru Bu, orang awam yang godain itu syaitan awam. Yang udah ngaji, syaitannya juga udah ngaji. Nah, ibu-ibu ngaji sama ustadz, syaitannya ngaji sama iblis. Jadi kalau yang awam, godaannya syaitan yang awam. Jadi enggak, udah ngaji aman. Siapa bilang? Setannya ini terpelajar ini. Yang berilmu dia, belajar menuntut ilmu dari iblis. Bahkan apa kata iblis? Ini hadis Nabi, wallah hadis Nabi azim, besar sekali. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna iblisa yad'u arsyahu 'alal ma'. Iblis itu meletakkan singgasananya di atas lautan jauh di seberang sana. Apa kata Nabi? Tsumma yab'atsu saraya. Kemudian iblis kirimkan pasukan-pasukannya. Pasukan iblis yang paling tinggi derajatnya, kedudukannya siapa dia?
adalah iblis yang mengatakan ma taraktuhum hatta farraqtu bainahu wa baina imraatihi. Aku tidak tinggalkan manusia dan aku datang ke sini kecuali aku sudah jadikan suami membenci istri, istri membenci suami dengan cara apa? Pisah. Masya Allah. Jadi yang sudah ngaji pun bisa juga tergoda dengan fitnah lawan jenis, karena syaitannya juga sudah ngaji. Udah ngaji juga syaitannya. Ngaji itu kajian ilmiah, kajian ilmiah pula. Ya kajian syaitani ya. Ya kajian syaitan lah, mengkaji, dia dalemin itu ilmunya syaitan, ilmunya iblis. Na'udzubillah. Jadi jangan ibu-ibu merasa pede kalau sudah ngaji, suka-suka ibu-ibu tuh nggak boleh. Wallahu a'lam. Ustaz, apa hukum istri memerintahkan cukur jenggot suami, tapi suami tidak mau? Ternyata ketika suami minta berhubungan, istri ngambek, tidak mau melayani karena nggak mau motong jenggot. Mohon nasihatnya Ustaz. Kalau ada yang kayak gitu wanita asli, kalau terjadi sama ana, istri ngomong, bang potong jenggotnya, ana minta layanin, dia nggak mau gara-gara ana nggak mau potong jenggot, ana ceraikan, dek baliklah ke orang tua, ana cari yang baru. Jadi solusinya kayak gitu. Hukumnya wanita tuh haram nyuruh suami motong. Bu, ini ya Allah bu, ibu tahu kan ada satu foto, ada foto bule berjajar 4. Jadi foto yang jenggotnya tebal sama yang jenggotnya klimis. Kalau jenggotnya tebal tuh masya Allah singa, tapi kalau yang tak ada jenggot kucing, nggak garang lagi, hilang garangnya. Tapi kalau jenggot, makanya jangan suruh suami motong apa jenggot. Ya Allah, istri anak itu seneng megang jenggot anak itu, masya Allah. Anak-anak masya Allah. Anak candain, anak-anak kan suka pegang jenggot anak. Lepas satu. Anak bilang, jangan ditarik ini. Istilah orang dulu bu, istilah orang dulu nih. Di setiap jenggot itu ada bidadari yang bergelantungan katanya. Nanti lepas bidadarinya. Istri anak tuh ngomong ngawur katanya. Ada bilang enggak ada itu palsu, itu palsu. Ya kalau ana lihat bidadari gelantungan nggak mau ana, hatta bidadari gelantungan, aduh masa bergelantungan di sini. Itu dulu orang-orang kalangan, ada nggak mau sebutkan, nah itu kalangan orang-orang yang berjenggot yang masih sufi-sufi itu. Nah itu dulu gitu, peliharalah jenggot karena setiap jenggot ada bidadari yang bergelantungan. Kalau ana lihat istri ana bergelantungan, pergi ya, malu. Apalagi bidadari, nggak ada itu cerita, itu bohong, dusta, palsu. Jadi alhamdulillah di sini nggak boleh wanita nyuruh suami motong apa jenggot. Bu, kalau jenggot nih karamatur rajul, kemudian laki-laki, peliharalah jenggot, suruh, kecuali kalau seandainya memang di sebuah instansi memang betul-betul nggak bisa dihindarkan, semisal polisi, TNI, itu insya Allah ma'dzur. Karena memang kondisi memang berat kondisinya. Karena kita ini memang butuh aparat, kita butuh kawan-kawan yang menjaga keamanan di sini. Tapi mudah-mudahan suatu saat, dulu kan polwan kan nggak boleh berjilbab kan, dulu. Tapi Pak siapa Kapolri dulu? Pak siapa lupa nah. Beliaulah yang membolehkan. Alhamdulillah sampai sekarang boleh. Dan kita nggak pernah tahu. Mudah-mudahan suatu saat nanti jenggot dibolehkan untuk aparat. Allah alam bisawab. Bismillah Ustaz, saya seorang single parent, suami saya meninggal. Saya harus ke pasar dan keluar rumah antar jemput anak saya dan menjemput rezeki. Apakah saya berdosa Ustaz? Enggak. Halal. Tapi kalau bisa jangan kelamaan single parent. Jangan kelamaan. Kalau memang udah ada rezekinya jangan ditolak. Jangan, dan nggak usah takut juga. Nanti apakah dia sayang sama anak-anak, itu was-was syaitan.
carilah yang istilahnya yang kira-kira baik akhlaknya, baik agamanya dan sebagainya, bertanggung jawab. Enggak usah ditunda-tunda. Jadi halal dia ke pasar, halal jemput anak, jemput istri, jemput anak, jemput putra-putri dia selama bukan safar. Kalau safar enggak boleh. Kalau ke pasar sekitaran kita, sekolah sekitar kita itu halal. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, untuk wanita yang sudah menopause umur 65 tahun apakah masih wajib memakai kaos kaki? Enggak wajib. Wanita menopause enggak wajib. Jadi ada bagian-bagian anggota wudu yang tidak perlu dia tutupi, semisal wajah, kepala, terus anggota wudu ala kuliah. Kaki itu enggak wajib. Itu wanita menopause. Apakah boleh wanita keluar rumah memakai lipstick? Kalau pakai cadar enggak apa-apa. Tapi kalau nggak pakai cadar nggak boleh. Ana mau nanya sekarang, ibu-ibu kalau pakai lipstik makin cantik nggak? Makin cantik. Maka nggak boleh mempercantik diri untuk keluar dari apa? Rumah, nggak boleh. Hukumnya haram. Bagaimana jika berias itu karena tuntutan pekerjaan? Cari kerjaan yang lain yang memang Allah Subhanahu Wa Taala halalkan untuk kita. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum tumit yang terlihat ketika memakai kaos kaki yang sudah menipis? Aurat. Makanya kalau apalagi kaos kakinya bolong, gantilah aurat itu. Aurat. Selama dia nampak itu aurat. Bismillah, bertanya Ustaz, mohon luruskan kembali Ustaz masalah nazar tadi. Saat melihat telapak kaki kemudian lanjutkan nazarnya, apakah yang dimaksud kaos kakinya? Kaos kakinya dibuka halal. Kaos kaki wanita ketika nazar dibuka halal. Dilihat wajahnya, telapak tangannya itu halal. Jadi wajah, telapak tangan sama telapak apa? Kaki halal. Ketika nazar halal. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya bagi kita kaum hawa yang qadarullah ketika di jalan nampak aurat sesama wanita yang sangat jelas di depan mata? Dan bagaimana solusinya kalau misalnya ketika terjebak macet di jalan, di depan kita ada orang yang sangat terbuka auratnya? Syukran. Wanita nggak boleh lihat aurat wanita. Nabi SAW mengatakan la yanzurur rajul ila auratir rajul wal mar'a ila auratil mar'ah. Laki-laki nggak boleh melihat aurat laki-laki dan wanita nggak boleh melihat aurat wanita. Nggak boleh. Berarti wanita ketika mendapati wanita di luar sana juga menampakkan auratnya, maka dia harus tundukkan apa? Pandangan. Terus gimana kalau seandainya kejebak macet di jalan? Ya sudah, mau nggak mau kita harus sesuai fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kita. Kalau lihat ke bawah bahaya, nabrak jalan, ya sudah, fattaqullaha mastata'tum, lihat jalan, fokus, kalau bisa jangan fokus ke auratnya. Jadi seperti itu. Jadi wanita tetap nggak boleh melihat aurat wanita. Aurat wanita itu masya Allah ya, yang perlu ibu-ibu tahu itu batasnya yang wanita sama wanita yang boleh dilihat itu anggota wudu, wajah, wanita sama wanita boleh, rambut, wanita sama wanita boleh, telapak kaki, tangan itu boleh, wanita sama wanita. Tapi di luar itu maka harus ditutup. Wallahu alam, karena menimbulkan fitnah. Afwan Ustaz mau bertanya, gimana kalau kita bekerja bersama seperti berdagang berdua? Apakah itu termasuk cuman harta suami dan bukan termasuk harta istri? Terus bolehkah istri mengambil harta hasilnya? Makanya akadnya diperjelas, Bu. Oh ya, terakhir Pak ya. Jadi ibu-ibu perhatikan, akadnya itu ibu-ibu kerja sama suami selaku karyawan atau selaku pengusaha bersama. Jadi maksudnya akadnya ini mudharabah atau akadnya ini ujrah, akadnya ini bagi hasil atau akadnya ibu-ibu tuh diupah. Tanyakan, nanti pulang tanyakan, Bang, gimana biar kita semangat? Ini kita bagi dua, keuntungan bagi dua. Jadi keuntungan bersih bagi dua. Sudah nggak apa-apa. Jadi itu harta suami ada, harta istri ada. Nah kalau suami nggak gaji istri dari situ, zalim suami. Zalim. Istri disuruh kerja, istri tak dibayar. Zalim. Istri harus ada dapat bagian.
Tapi nanti sesuai kesepakatan, nanti coba musyawarah. Ini maunya mudharabah, maunya bagi hasil atau karyawan. Nah, nanti yang memutuskan suami. Kalau suami katakan, oh ini ujrah karyawan, kamu dek itu karyawan saya. Kalau ibu-ibu nggak mau, oh enggak lah, jangan karyawan lah, saya mau juga mau bagi hasil. Oh nggak bisa, kalau memang nggak mau ibu-ibu seperti itu taat kepada suami, nggak usah bekerja. Tapi kalau kata suami ya sudah nggak apa-apa, mudharabah, kita bagi hasil biar kita sama-sama semangat, kamu dek juga semangat, nggak ada masalah. Nah, jadi nanti dibahas di rumah itu apakah sebagai karyawan atau bagi hasil. Tanyakan nanti seperti itu. Jadi akad harus jelas, Bu. Beda akad, beda status, beda hukum. Contoh gini, anak ngambil perempuan, kalau anak ambil, anak kasih dia duit, tapi apa? Duit mahar zina. Akadnya akad zina, ngasih duitnya, ini haram. Tapi kalau anak ambil dengan akadnya akad nikah, anak kasih duit juga halal. Yang pertama mahar zina, yang kedua mahar nikah. Beda statusnya, walaupun akhirnya sama-sama berhubungan badan dengan itu wanita. Ini kata para ulama yang perlu kita ketahui. Jadi beda akad, beda apa? Beda hukum. Wallahu a'lam. Bismillah Ustaz, apakah warisan dari orang tua yang sudah meninggal semua boleh untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga? Syukran. Boleh, selama itu hak kita, itu warisan bagian dari kita, maka boleh kita itu untuk gunakan rumah tangga kita, boleh. Allah alam bisawab. Ini waktu kita sudah habis dan ini rangkaian terakhir Ana mohon maaf Bu kalau ada salah kata, dan juga para ikhwah semua tolong sampaikan kepada suami kalau Ana ada salah kata selama di Batam ini. Ana mohon maaf, dan Ana berharap ini bukan perjumpaan pertama dan terakhir. Ya, Ana senang dengan liqaul ahibbah. Ana juga sering sampaikan, Ana tuh senang jumpa sama ikhwah-ikhwah ini juga. Nggak apa-apa sebentar, tapi mudah-mudahan mungkin tahun depan ada rezeki lagi, atau mungkin 2 tahun lagi ada rezeki lagi, mungkin 3 tahun lagi ada rezeki lagi. Kita nggak pernah tahu Bang, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kesempatan ada bisa kembali lagi lah ala kulli hal. Dan Ana harap kita ini dengan liqaul ahibbah kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bu, jadi yang benar datang dari Allah, jika salah datang dari anak pribadi dan syaitan, dan anak berlindung dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.